Tapi senyumannya nggak wajar, pelan banget, terus dia ngomong, tolong anter saya. Suara serak. Pelan, gue langsung merinding. Oke guys, balik lagi bersama gue Rohmadi dan pada video kali ini gue akan bacakan lagi kisah-kisah mistis yang dikirim dari subscriber gue ya guys ya. Nah, buat kalian yang mau bagi-bagi cerita pribadi kalian tentang horor atau kisah-kisah nyata yang pernah kalian alami, silahkan kalian komentar di video ini atau melakukan eh, kunjungan melalui link yang sudah gue taruh di deskripsi video ini. Nah, gue akan bacakan lagi cerita nih guys dari subscriber gue ya. Eh, Kali ini datang dari daerah yang suasananya sudah terkenal angker atau malam, jalanan sepi, hutan sama tebing-tebing sunyi. Nah, namanya Wulan, dia kirim cerita ini dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Katanya kejadian ini terjadi sekitar tahun 2021. Waktu dia masih sering pulang malam habis main ke rumah temannya nih guys ya. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gue akan bacanya karena gue sudah salin di notepad ini guys. Gue akan bacakan dari awal hingga akhir. Jadi buat kalian pahami keseruannya dan kehororannya dari kisahnya Wulan ini ya. Di sini dia manggilnya Kak ya. Kak, gue lahir dan besar di Gunung Kidul. Jadi sebenarnya gue udah biasa sama suasana sepi, jalan gelap, sama cerita-cerita mistis di sini. Tapi yang satu ini beda kak. Waktu itu sekitar jam 10 malam, gue habis dari rumah teman gue di daerah Patuk dan mau pulang ke rumah gue yang agak masuk ke desa. Jalanannya berkelok, kanan kiri hutan sama kebun, lampu jalan hampir nggak ada, cuma lampu motor gue yang jadi penerangan. Nah, jadi dia naik motor ya guys ya. Awalnya biasa saja, gue santai bawa motor. Sampai di titik, gue ngelewatin jalan turunan panjang yang di ujungnya ada jembatan kecil. Oke. Orang di sini emang sering bilang jangan lewat situ malam-malam sendirian. Tapi ya gue nggak terlalu mikir. Pas gue hampir sampai jembatan, gue lihat ada seseorang berdiri di pinggir jalan. Ini sangat menakutkan. Seorang nenek pakai kebaya, rambutnya putih panjang, berdiri sambil duduk. Awalnya gue mikir itu warga sekitar. Gue pelanin motor dan pas gue deket, nenek itu pelan-pelan ngangkat tangannya kayak minta berhenti. Gue ragu kak, tapi karena kasihan gue berhenti beberapa meter di depannya. Gue tanya, kenapa mbah? Nenek itu nggak jawab. Dia cuman ngangkat kepala pelan dan di situ gue langsung ngerasa aneh. Makanya di sini gue agak sedikit pucat karena melihat muka nenek itu sangat pucat, matanya kosong dan dia senyum. Tapi senyumannya nggak wajar, pelan banget. Terus dia ngomong, tolong anter saya. Suara serak. Pelan, gue langsung merinding. Gue bilang, mau kemana mbah? Dia nggak jawab, cuma jalan pelan ke arah gue. Dan tanpa nunggu jawaban gue, dia langsung naik ke jok belakang motor gue. Gue kaget, tapi karena udah kejadian, gue cuma bisa lanjut jalan. Gue tanya lagi, mbah turun di mana? Dia tetap diam, nggak jawab. Sepanjang jalan, suasana jadi beda. Motor gue jadi berat, angin terasa dingin banget. Dan yang bikin gue makin takut, nggak ada suara napas sama sekali dari belakang. Padahal harusnya kalau ada orang duduk pasti ada suara napas. Gue mulai curiga, pelan-pelan gue lihat ke spion dan di situ gue nggak lihat apa-apa, kosong. Gue merinding guys, bacanya ini sangat merinding ya guys ya.
Padahal gue jelas ngerasain ada yang duduk. Gue langsung merinding parah. Gue nggak berani nengok ke belakang. Gue cuma fokus ke jalan. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dari belakang gue dengar suara berhenti di sini. Gue langsung ngerem pelan dan tanpa gue nengok. Gue ngerasa beban di belakang itu hilang, ringan. Gue beneran diri nengok. Gue beraniin diri nengok. Ini karena bahasanya ini agak typo ya. Nggak ada siapa-siapa, kosong, cuma jalan gelap. Gue langsung gas lagi, tapi belum jauh gue lihat sesuatu di depan di tengah jalan. Sosok nenek yang tadi berdiri lagi. Padahal harusnya dia tadi baru turun di belakang gue langsung panik. Dan yang lebih parah, dia sekarang ngadep ke gue senyum. Dan perlahan mukanya berubah, matanya jadi hitam, mulutnya terbuka lebar dan gak wajar. Gue langsung teriak dalam hati, gas motor sekencang mungkin, lewatin dia tanpa nengok lagi. Sepanjang jalan gue ngerasa kayak dikejar, angin kencang banget, padahal malam itu sepi. Sampai akhirnya gue masuk ke daerah yang mulai ada rumah, baru gue berani berhenti. Besoknya gue cerita ke orang tua gue, dan mereka langsung serius. Katanya di daerah jembatan itu memang sering ada penampakan, terutama sosok nenek yang minta diantar. Dan katanya kalau diturutin dia bakal ikut terus, gak cuma sampai satu tempat. Sejak malam itu gue ngajak, oh maaf ini typo ya guys ya. Sejak malam itu gue gak pernah lagi berani keluar malam sendirian bang. Apalagi lewat jalan itu. Dan yang bikin gue masih kepikiran sampai sekarang, waktu gue terakhir lihat dia di jalan, dia bukan cuma berdiri tapi kayak udah nunggu gue dari awal. Wow guys, gue sangat merinding ya guys ya baca kisahnya dari teman kita atau subscriber gue. Tadi namanya siapa ya guys, gue lupa. Dia ini sendirian dari rumah temannya ya di Gunung Kidul. Namanya Wulan guys ya. Dia itu perempuan sendirian lewati jalan pergunungan yang nggak ada rumah, nggak ada tempat yang rame. Jadi dia itu sendirian naik motor. Jadi si hantu neneknya ini guys, dia itu ketemu Wulan di jembatan. Setelah dia naik motor nih, dia nurunin si hantu nenek ini guys, karena neneknya minta berhenti. Dan si Wulan ini lanjut jalan lagi. Setelah beberapa meter atau beberapa menit, ada sesosok yang berdiri lagi di pinggir jalan. Dan ternyata itu nenek yang sama. Jadi secara tidak langsung nenek yang tadi turun di belakang tiba-tiba pindah posisi di depan ya guys ya. Dan meminta tumpangan lagi ke Wulan ini. Jadi 2 kali Wulan ini diberhentikan nenek dengan tempat yang berbeda. Dan nenek atau wujud setan nenek ini wujudnya sama persis padahal sudah diturunkan di belakang. Dan tidak ada obrolan atau omongan sama sekali ya guys ya. Wah, ini kisahnya Wulan ini sangat menakutkan juga apabila kejadian ini dialami kita semua ya. Berarti kita juga akan merasakan sebagaimana paniknya si Wulan ini. Nah, buat kalian yang mau membagikan kisah cerita horor atau mistis kalian, silahkan kalian kunjungi link yang ada di deskripsi atau berkomentar. Nanti gue akan bagikan tempatnya atau wadahnya untuk kalian membagikan cerita pribadi kalian masing-masing. Oke, nanti gue akan bacakan di YouTube gue ini.
Oke guys, mungkin itu saja kisah Wulan ini pada episode ini. Dan buat kalian selalu support saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komentar. Dan sampai ketemu lagi ya guys ya di kisah cerita serem selanjutnya dari subscriber gue ini. Oke, mungkin itu saja. See you guys.